Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa video Ibu di subscribe, like, and share agar Ibu semakin semangat untuk membuat pembahasan video matematika lainnya. Oke. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu ada di KD 3.2. Menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dan KD 4.2. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu melalui menyimak video, tanya jawab, dan penugasan mandiri, siswa dapat menerapkan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas mengenai persamaan nilai mutlak bahwa kalau untuk nilai mutlak X sama dengan A di sini. Ini artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Kemudian di sini karena jarak min A ke 0 sama dengan jarak A ke 0 yaitu A, maka didapatlah untuk tanda mutlak X sama dengan A untuk A-nya lebih dari 0 ya, A-nya positif di sini. Di sini didapat X sama dengan min A atau X sama dengan A. Oke, di sini berlaku. Nah, ini dia X sama dengan A atau X sama dengan min A. Ini untuk persamaan nilai mutlak. Lalu bagaimana untuk pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, karena tanda pertidaksamaan itu ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari ya. Jadi kita nanti pelajari dua bagian. Nah, yang pertama ini untuk tanda mutlak X kurang dari A, di mana A-nya di sini positif ya. Karena tanda mutlak itu kan pasti menghasilkan mempositifkan suatu nilai gitu kan. Jadi di sini pertidaksamaan X, tanda mutlak X kurang dari A artinya jarak dari X ke 0 kurang dari A. Nah, kalau misalnya jarak dari X ke 0 kurang dari A didapatlah untuk tanda mutlak X kurang dari A di sini haruslah min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A agar jarak X ke 0 kurang dari A. Atau di sini berlaku untuk A lebih dari 0 berlaku tanda mutlak X kurang dari A, maka min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A karena ini ada di antara min A dan A. Ini untuk tanda yang kurang dari. Nah, konsep dasar yang tandanya lebih dari 0 di sini. Pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari A artinya jarak dari X ke 0 lebih dari A. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini yang tanda merah. Ya, jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut sudah dipastikan jarak ke 0 lebih dari A. Jadi agar jarak X ke 0 lebih dari A haruslah X kurang dari A, ini ke kiri, atau X lebih dari A, ini ke kanan, yang tanda merah ini. Atau di sini berlaku untuk A lebih dari 0, tanda mutlak X lebih dari A, kita pecah jadi dua bagian yaitu X kurang dari A atau X lebih dari A. Nah, permasalahan realnya itu sebetulnya seperti apa sih untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini bentuk linear satu variabel ya. Nah, di sini contohnya itu ini berkaitan dengan teknik. Jadi ketinggian normal permukaan air sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangannya, jadi penyimpangan antara kemarau dan hujan itu penyimpangan ketinggian permukaan air sungai kurang dari 11 cm, maka interval ketinggian sungai Bengawan. Interval itu artinya jaraknya rentangnya antara di musim kemarau yang pasti kalau kemarau akan berkurang ya
sampai ke musim penghujan. Kira-kira rentangnya tuh dari berapa sampai berapa gitu. Nah, konsep ini ternyata menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, misalnya di sini kan diketahui ketinggian airnya 120 cm dan penyimpangannya itu kurang dari 11 cm. Selanjutnya, misalkan X menyatakan ketinggian air, maka di sini berarti X kurang dari 20 itu lebih kecil daripada 11 karena penyimpangannya 11. Berapapun itu nilainya, karena ini ketinggian airnya ya yang rentang itu, kalau dikurangi 120 pasti hasilnya 11. Ini dikasih tanda mutlak. Gitu. Karena apa? Karena penyimpangan di sini kan 11 itu bisa jadi ketinggiannya tuh lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau lebih rendah kan harusnya minus ya. Jadi di sini dikasih tanda mutlak lebih kecil daripada 11. Nah, ini dia fungsi dari pertidaksamaan nilai mutlak untuk soal yang bentuknya cerita. Selanjutnya tadi kalau aturannya X tanda mutlak lebih kecil dari A itu berlaku. Berarti min A kurang dari X kurang dari A gitu kan. Nah, di sini karena ini lebih kecil berarti min 11 kurang dari X dikurang 120 dikurang 11. Kalau mengerjakan soal yang seperti ini kan di tengah-tengah ada 120 ya. Biar X-nya tuh sendiri ada di tengah-tengah, ini berarti harus kita jumlahkan. Min 120 ditambah 120 kan habis ya. Nah, jadi seperti ini. Min 120 tambah 120 tuh habis. Nah, sebelah kiri tambah 120, sebelah kanan tambah 120. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tengah biar X-nya sendiri, itu dikasih intervensi apa, maka berlaku juga untuk kanan dan kirinya. Sehingga didapatlah min 11 tambah 120 itu dapatnya 109, yang 11 tambah 120 dapatnya 131, dan di tengah-tengahnya sudah tinggal X sendiri. Nah, kesimpulannya adalah interval ketinggian air di Sungai Bengawan berarti antara 109 sampai 131. Karena kalau tanda seperti ini tuh rentang, ada di antara 109 sampai 131. Itu soal realnya. Simpel ya cara mengerjakannya ya. Oke. Nah, ini untuk soal yang tipenya itu langsung bentuknya variabel. Oke, seperti ini misalnya. Tadi kita sudah bahas yang tandanya kurang dari, sekarang kita bahas yang tandanya lebih dari. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x tambah 2 lebih dari 6. Nah, sifat mutlak untuk A lebih dari 0, ini untuk bentuk pertidaksamaannya itu kalau nilai mutlak X lebih kecil dari A, ini X ada di tengah-tengah. Min A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Tapi kalau tanda mutlak X lebih dari A, ini kita pecah jadi dua bagian. X-nya kurang dari min A atau X lebih dari A. Karena di sini soalnya lebih dari ya, maka kita pakai aturan yang B, aturan yang kedua untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ya udah, kalau misalnya seperti ini kan soal aslinya. Nah, kita pecah jadi dua, yang satu min 6, yang satunya lagi plus 6, positif 6. Boleh tandanya yang ini plus, yang ini min, nggak masalah. Posisinya ya nggak masalah. Oke, dari sini karena kita mau cari nilai X-nya tuh berapa sih? Ini kan ada plus 2 ya. Maka ini harus kita kurangi 2. Dan ini juga min 6. Ini harus kita kurangi 2. Kalau kiri dikurang 2, kanan kurang 2. Untuk apa sih fungsinya? Biar X-nya itu nanti ketahuan hasilnya tuh berapa. Jadi angka-angka yang ada di sekitar X itu harus kita hilangkan. Itu bahasanya. Nah, ini juga sama. Ini yang ada 4x tambah 2 kan, berarti ini dikurang 2, biar nanti tinggal 4x aja, ini juga dikurang 2. Kalau misalnya udah ketemu 4x kurang dari sama dengan min 8 kan, jadinya ini juga lebih dari sama dengan 4, karena ini habis nih, 2 kurang 2 kan 0. Nah, dari sini 4x kurang dari sama dengan min 8. 4 kali berapa biar hasilnya min 8, atau kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. Nilai X-nya berarti lebih kecil dari min 8/4, kalau yang ini lebih besar dari 4/4. Didapatlah X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 1.
Sehingga HP atau himpunan penyelesaiannya itu X lebih kecil dari sama dengan min 2 atau X lebih besar dari sama dengan 1. Oke, untuk tanda pertidaksamaan nilai mutlak kan ada yang lebih besar aja ya, atau kalau yang seperti ini lebih besar dari sama dengan, itu sebenarnya pada intinya itu sama gitu. Kalau yang lebih besar dengan lebih besar dari sama dengan berarti pakai aturan yang B ini. Kalau lebih kecil atau ada tanda sama dengannya di sini berarti tetap pakai aturan yang A seperti ini. Nah, kita sudah bahas 2 contoh, yang pertama tadi contoh yang kurang dari, yang kedua contoh yang lebih dari. Sehingga ada tugas di sini. Ini tugasnya soal cerita, Bella mengukur seutas tali panjang 17,4 cm. Hasil pengukuran selalu memiliki kesalahan sehingga terjadi penyimpangan sebesar 0,05 cm. Ini diminta untuk menyederhanakan, lalu dibuatlah bentuk nilai mutlaknya. Sama intinya berarti interval tali tersebut tuh berapa sih? Gitu. Untuk yang nomor 2, di sini ini soalnya soal yang bentuk variabel. Jadi di sini langsung aja. Ini tanda mutlak 3x plus 6 kurang dari 9. Nah, ini kan ditaruh di tengah-tengah ya nanti x-nya ya. Berarti lihat kembali aturan yang tadi. Untuk yang nomor 2, ini yang contohnya lebih dari sama dengan. Seperti contoh yang kedua tadi gitu yang kalau lebih dari kan dipecah jadi 2 ya. Satu itu plus, yang satunya itu min gitu. Oke, ini tadi pembahasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini memang dibutuhkan kemampuan dalam mencari nilai variabel X, gitu ya. Jadi, kamu buka-buka kembali catatan yang lalu mengenai menentukan nilai variabel di persamaan linear satu variabel, agar kamu semakin mahir dalam mengerjakan yang pertidaksamaan nilai mutlaknya. Itu tadi pembahasan dari Ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.